Putriku meninggal dunia saat aku jadi TKW dan suamiku menyimpan sebuah rahasia yang aku tidak ketahui. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Aku melangkah keluar dari kamar dengan koper di tanganku. Suasana subuh di Saudi terasa begitu berbeda hari ini. Lebih sunyi, lebih syahdu. Mungkin karena ini hari terakhirku di sini. Majikanku sudah menungguku di ruang tamu. Mereka bukan keluarga, tapi selama 5 tahun terakhir, aku tinggal di rumah ini, bekerja dan menjalani keseharian seperti bagian dari mereka. Semoga perjalananmu lancar ya Nur. Terima kasih untuk kerja kerasmu, ujar majikanku dalam bahasa Arab dengan senyum hangat. Aku menundukkan kepalaku, menahan haru. Syukron jazilah. Saya juga berterima kasih atas kebaikan keluarga di sini. Setelah perpisahan singkat, aku bergegas ke bandara. Setiap langkah yang kuambil semakin mendekatkanku kepada rumah, pada tanah air, pada orang-orang yang aku cintai. Di dalam pesawat, aku duduk di dekat jendela, menatap langit yang sebentar lagi akan membawaku kembali ke Indonesia. Perjalanan hampir 10 jam terasa begitu panjang. Hati ini terus berdebar, bercampur aduk antara rindu dan gelisah. Bagaimana perasaan Natasha saat melihatku? Apakah Mas Fadil masih seperti yang dulu? Aku hanya ingin pulang, ingin berkumpul bersama mereka dengan bahagia. Saat pesawat akhirnya mendarat, aku menghela nafas lega. Akhirnya aku tiba juga. Selamat datang kembali di Indonesia, gumamku dalam hati. Begitu langkahku keluar dari pintu bandara, aku menghirup dalam-dalam udara tanah air yang telah lama kurindukan. 5 tahun lamanya aku bekerja di negeri orang, mengorbankan waktu bersama keluarga demi kehidupan yang lebih baik. Kini aku pulang membawa harapan baru. Yang paling kurindukan adalah putriku, Natasha. Saat kutinggalkan dulu, ia masih balita berusia 3 tahun. Sekarang, dia sudah 8 tahun. Begitu banyak waktu yang terlewatkan tanpa bisa menyaksikan pertumbuhannya secara langsung. Semua ini aku lakukan demi keluarga, demi membangun rumah yang layak, demi masa depan yang lebih baik. Aku pernah pulang 2 tahun lalu saat mendapatkan cuti, tapi itu hanya sesaat. Setelahnya, aku kembali bekerja hingga kontrakku berakhir. Sekarang, aku ingin menebus semua kerinduan yang tertahan selama ini. Aku ingin memeluk Natasha sepuas hati, ingin melihat suamiku, Mas Fadil, dan memberikan mereka kejutan. Ku tarik koper menuju pangkalan taksi. Aku memilih tidak memberitahu siapapun tentang kepulanganku kali ini. Aku ingin melihat ekspresi terkejut dan bahagia mereka saat mereka melihatku berdiri depan pintu. Perjalanan menuju kampung halaman tidaklah singkat. Aku harus menempuh 5 jam perjalanan dengan beberapa kali berganti kendaraan. Dari bandara, aku naik taksi menuju terminal, lalu melanjutkan perjalanan dengan bus ke kota tujuan. Setelah itu, masih ada 1 perjalanan lagi, entah dengan ojek atau angkot, sebelum akhirnya aku sampai di rumah. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Aku memang sengaja memilih penerbangan pagi agar bisa tiba di rumah menjelang sore. Di dalam taksi, aku terus menatap layar ponselku, melihat foto-foto Natasha yang dikirimkan oleh Mas Fadil. Namun 2 minggu terakhir ini, dia sulit sekali aku hubungi. Nomornya kerap tidak aktif. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin dia terlalu sibuk mengurus Natasha yang semakin aktif. Sayang, Bunda sudah tidak sabar lagi untuk memeluk kalian, bisikku pelan sambil mengecup foto Natasha yang ada di layar ponselku. Setelah tiba di terminal, aku membayar taksi dan segera menaiki bus menuju kota tujuan. Dalam perjalanan, aku mendengar musik dari YouTube sehingga tidak sadar terlelap. Aku memang hanya membawa 1 koper dan tas ransel kecil berisi barang-barang penting.
Aku bukan tipe orang yang suka berfoya-foya. Sejak awal, aku punya tujuan yang jelas, menabung demi masa depan anakku. Aku ingin Natasha mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Tidak seperti aku yang hanya lulusan SMP dan harus mengikuti kelas kejar paket C. Selama bekerja, aku selalu mengirimkan sebagian besar gajiku untuk keluarga. Setiap bulan, sekitar 7 juta ku berikan kepada Mas Fadil untuk kebutuhan rumah tangga dan menabung membangun rumah. Sisanya sekitar 3,5 juta ku gunakan untuk kebutuhan pribadiku, meskipun seringkali aku memilih menyimpannya juga. Beberapa bulan terakhir, Mas Fadil sering meminta tambahan uang dengan berbagai alasan. Sayang, apa kamu gak punya simpanan? Mas butuh uang buat bikin kanopi dan pagar rumah. Tidak ada, Mas. Semuanya sudah kuserahkan kepadamu. Kalau uangnya belum cukup, sabar saja dulu ya. Aku sengaja tidak memberinya lebih, karena ingin memiliki sedikit tabungan saat aku pulang. Aku ingin punya modal untuk usaha kecil-kecilan di rumah. Namun suatu hari, Mas Fadil mengirim pesan lain yang membuatku gelisah. Dek, kirimin uang lagi ya. Natasha sakit. Kata dokter harus dirawat. Tapi Mas gak punya uang pegangan. Kalau kamu gak punya uang, coba pinjam ke majikan dulu, Dek. Ini sangat penting demi kesembuhan Natasha. Hatiku remuk sebagai seorang ibu. Mendengar kabar anak sakit saat aku berada jauh darinya sungguh menyiksa. Aku tidak bisa langsung mendekapnya, tidak bisa menemaninya. Berapa, Mas? Tanyaku, penuh kegelisahan. Sekitar 5-10 juta, Dek. Tanpa berpikir panjang, aku segera mencari cara untuk mengirimkan uang itu. Aku rela menahan diri dari banyak hal, tapi tidak untuk kesehatan putriku. Namun jauh di lubuk hatiku, ada sesuatu yang terasa janggal. Aku mencoba mengusir rasa itu. Yang penting Natasha sehat, dan kini aku dalam perjalanan pulang. Apapun yang terjadi, aku ingin segera bertemu dengan mereka. Aku ingin memastikan dengan mata kepalaku sendiri bahwa mereka baik-baik saja. Aku menghela nafas panjang, lebih merasa khawatir pada kondisi Natasha. Saat dia sakit, aku justru tidak bisa menemaninya. Aku tidak bisa berada di sampingnya. Air mataku menetes tanpa henti. Aku bukan ibu yang baik. Demi ekonomi, aku harus rela menggadaikan kebersamaan keluarga, terutama anakku yang haus kasih sayang ibunya. Mengenai kabar itu, tentu saja aku sangat percaya pada suamiku. Tidak butuh waktu lama, aku pun mentransfer sebanyak 10 juta demi kesembuhan Natasha. Sudah aku transfer ya, Mas. Tolong rawat dan jaga Natasha dengan baik. Iya, Dek. Kamu gak usah khawatir. Namun setelah aku mengirimkan uang itu, Mas Fadil tidak bisa dihubungi selama beberapa hari. Lalu ia pun mengirim pesan balasan kepadaku, meminta maaf bahwa kemarin di rumah sakit tidak sempat pegang handphone. Dan sekarang kondisi Natasha sudah baik-baik saja. Ia pun mengirimkan foto putri kami, membuat hatiku lega. Uang yang aku kirimkan tidak sia-sia. Selama ini, suamiku memang tidak pernah mengupdate status atau story WA-nya. Dia terlalu cuek dan tertutup. Mbak, sudah sampai. Tukas seorang kernet membuyarkan lamunanku. Setelah 5 jam lebih 10 menit, akhirnya aku sampai juga di kota tujuan. Aku turun dari bis. Sang kernet membantuku untuk menurunkan koper dari bagasi. Aku langsung menaiki ojek dan menuju ke rumahku. Tidak sampai 15 menit, aku sampai di depan rumah minimalis bercat hijau pupus. Aku turun dari motor dan segera membayar ongkos ojeknya. Kupandangi 2 rumah yang berdiri berdekatan. Ada bendera kuning yang tertancap di depan pagar dari kayu itu. Tidak hanya itu, banyak bangku plastik berwarna hijau yang berjejer di halaman. Juga banyak orang-orang yang hadir. Aku termenung sejenak. Siapa yang meninggal? Seketika jantungku berdeguk dengan kencang. Salah seorang warga keluar dari rumah itu.
Aku memberanikan diri untuk bertanya. Maaf Bu, siapa yang meninggal ya? Tanyaku. Dia tertegun sejenak, menatapku dari atas sampai bawah, tapi sepertinya tidak mengenali kalau aku ini adalah Nur Amanah, istri dari Mas Fadil yang terpaksa menjadi TKW. Mungkin karena penampilanku sedikit berbeda. Oh, itu anaknya Mas Fadil. Natasha meninggal. Kasihan itu. Sejak ditinggal sama ibunya jadi gak keurus. Sudah gitu malah... Mbak ini kerabat Mas Fadil ya? Aku mengangguk dan langsung berlalu ke dalam. Jantung yang sedari tadi berdetak tidak menentu, kini semakin berdetak kencang. Aku tidak percaya kabar yang aku dengar. Kenapa putriku bisa meninggal? Mas Fadil tidak mengabari kalau Natasha sakit. Aku masuk ke dalam rumah, yang membuatku semakin syok melihat jenazah yang sudah terbungkus kain kafan dan juga tertutup kain jarik bersiap akan dimakamkan. Nur, kamu pulang? Ucap seorang laki-laki dengan nada gemetar. Beberapa orang pun menoleh ke arahku, yang berdiri di dekat pintu, menatap seolah tidak percaya akan kedatanganku. Laki-laki yang memakai baju koko, sarung serta peci hitam itu berjalan mendekat ke arahku. Nur, kamu pulang. Kenapa tidak memberitahuku? Tanya Mas Fadil lagi. Matanya mengisyaratkan kalau dia terkejut juga takut. Kutatap kedua matanya yang nampak memerah, lalu kembali memandang tubuh kaku yang tidak berdaya, yang berada tidak jauh dariku. Maafkan Mas sayang, Mas gak bisa menjaga Natasha dengan baik. Dia... Mendengar ucapannya yang menjelaskan kalau yang meninggal adalah benar-benar Natashaku, putri mungil yang dulu kutimang-timang, seketika tubuhku lunglai. Seolah tulang persendianku tidak berfungsi lagi. Tubuhku merosot seketika, tapi Mas Fadil langsung memelukku dengan erat. Ku dengar ia pun menangis tergugu. Pupus sudah harapanku. Bayangan akan disambut keceriaan si kecil dan senyumannya kini telah hilang. Bayangan akan dipeluk penuh kehangatan dan kebahagiaan saat si kecil memanggilku bunda, kini telah sirna, berganti dengan rasa hancur, patah, yang teramat menyesakkan dadaku. Aku tidak bisa bagaimana mendeskripsikan perasaanku saat ini. Sakit, sangat sakit. Dada ini terasa nyeri sampai ke ulu hati. Untuk mengambil nafas pun begitu sulit. Lidahku terasa keluh, seolah ada yang tertelan di tenggorokanku. Aku tidak mampu berucap sepatah kata pun. Hanya air mata yang terus mengalir dari sudut mataku. Pandanganku terasa gelap. Kurasakan tubuh yang begitu lemah ini dibopong lalu dibaringkan ke sofa. Kasih minum Fadil. Ambilkan minyak kayu putih. Samar-samar ku dengar suara mereka. Astagfirullahaladzim. Sekuat tenaga aku ingin bangun dan melihat Natashaku. Nur, bangun sayang. Nur, ayo bangun. Aku mengerja pelan setelah menghirup aroma minyak kayu putih di hidungku. Seseorang terasa memijat jempol kakiku. Mas Fadil menundaku untuk duduk dan menyodorkan segelas air putih. Ayo diminum dulu Nur, ujarnya. Aku meminum air itu hingga beberapa teguk. Lantas aku berdiri. Dengan langkah bergetar, ku hampiri tubuh yang telah tertutup kain jarik itu. Kusibak sejenak kain yang menutupinya. Kain kafan membalut tubuh mungilnya. Wajahnya pun sudah tertutup kapas. Pak Lebe, pamong desa yang biasa mengurus kematian warga hingga sampai pemakamannya, mengizinkanku untuk melihat wajah Natasha untuk yang terakhir kalinya. Tapi dia bilang tidak boleh ada air mata yang menetes ke tubuh maupun kain kafan. Dengan tangan bergetar, aku menyingkirkan kapas-kapas yang sudah menutupi seluruh wajahnya. Air mataku semakin jatuh bercucuran. Meski beberapa kali kuseka, tetap saja butiran bening yang menetes justru terasa semakin deras. Kulihat wajah Natasha yang nampak begitu pucat. Kubelai pipinya yang terasa dingin. Nak, ini bunda. Bangun sayang. Bunda pulang nak.
Tasya, kenapa kamu malah pergi, Nak? Ayo bangun, sayang. Bunda janji tidak akan pergi lagi. Mulai sekarang, Bunda janji akan selalu di sini, menemani Tasya. Bunda janji akan mengantar Tasya ke sekolah, menemani Tasya main, masakin makanan yang enak buat Tasya. Bunda janji, Nak. Bunda akan selalu melindungi dan selalu menyayangi Tasya. Bangunlah, sayang. Bangun. Aku tergugu kembali. Tidak kuat menahan rasa sakit nan perih di hatiku. Maafkan Bunda ya, Nak. Selama ini Bunda jauh darimu. Bunda tidak menemani Tasya saat Tasya tumbuh dan berkembang. Maafkan Bunda ya, Nak. Bunda gak jagain Tasya. Ayo sayang, bangun. Bunda sudah di sini. Bunda ada di dekatmu, sayang. Natasya, jangan pergi, Nak. Jangan. Tidak, Natasya, kamu tidak boleh pergi. Ayo kembali, sayang. Bangun, sayang. Natasya. Seketika aku berteriak histeris mendapati kenyataan Tasya masih terdiam dalam tidur panjangnya. Mendadak Mas Fadil kembali merangkulku agar menjauh dari Natasya. Mungkin Pak Lebe yang mengisyaratkan kalau waktunya sudah habis. Tidak, Natasya. Jangan pergi ya, Nak. Nur, sadarlah, Nur. Sadar. Aku tahu kamu pasti terpukul dengan kepergiannya. Tapi aku mohon tenanglah. Ikhlaskan Natasya agar dia beristirahat dengan tenang. Aku menggeleng pelan. Bagaimana aku bisa tenang? Mungkin mulut bisa berkata ikhlas melepaskan, tapi hati sangat sulit untuk mengikhlaskannya. Aku pulang dengan tujuan agar bisa memeluk dengan erat, bukan justru kehilangannya seperti ini. Sayang, ayo kamu istirahat dulu. Tenanglah dulu ya, sayang. Aku tahu kamu pasti sangat kehilangan, tapi lihatlah kondisimu saat ini. Kamu pasti lelah habis menempuh perjalanan jauh. Ayo kita duduk dulu, sambil kita berdoa untuk Natasya. Aku masih terpaku dengan pandangan yang berkabut. Ikhlaskan Natasya, Dek. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Ini semua sudah takdir. Kita tidak bisa mengubahnya. Kita hanya perlu menerima ini semua, meskipun terasa sangat sulit dan berat. Ujar Mas Fadil lagi. Apa saja yang kamu lakukan hingga mengurus satu anak saja kamu tidak becus, Mas? Mas Fadil terdiam dan hanya menatapku. Apa saja yang kamu lakukan, Mas? Kenapa Natasya bisa sampai meninggal? Kenapa, Mas? Kali ini aku mempertanyakannya. Anakku seharusnya tidak kekurangan apapun. Seharusnya dia bisa tumbuh dengan baik. Tapi kenapa bisa seperti ini, Mas? Mas Fadil hanya diam saja. Dia bahkan tidak berani menjawab pertanyaanku. Sudah, Bu, sudah. Tentang jodoh, rezeki, dan kematian, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita tidak tahu kapan waktunya kematian akan datang menghampiri kita. Semua itu sudah rahasia ilahi. Hanya Allah yang tahu, tidak memandang usia, jabatan, paras dan waktu. Dimohon untuk Ibu Nur Amanah tenang dulu ya. Kita doakan yang terbaik untuk Natasya. Oke bapak-bapak dan ibu-ibu, karena waktunya sudah sore, kami langsung saja ya untuk proses selanjutnya. Natasya akan segera disolatkan, lalu segera dimakamkan. Yang di TPU bagaimana? Apakah sudah siap? Siap Pak Lebe, sahut seseorang. Seseorang menuntunku agar masuk ke dalam, tapi aku menahannya. Pak Lebe mau mengurus pemakaman, kamu lebih baik di rumah saja ya. Tidak perlu ikut ke pemakaman, ucap Mas Fadil. Aku ikut, Mas. Tidak usah ikut. Nanti kamu malah pingsan lagi di sana. Aku menggeleng pelan. Aku ikut. Aku harus mengantar Natasya ke peristirahatan terakhirnya. Ini kesempatan terakhirku, Mas. Jawabku lirih. Apa kamu yakin akan baik-baik saja di sana? Mas takut kalau kamu gak akan kuat lagi. Aku mengangguk pelan tapi pasti. Mas Fadil nampak menghela nafas dalam-dalam, lalu berbaur dengan para tetangga yang lain. Aku tahu,
Suasana kali ini begitu menyedihkan. Semua menatapku dengan iba. Beberapa orang nampak berbisik-bisik membicarakanku yang datang tiba-tiba. Usai disolatkan, jenazah Natasha segera dimakamkan. Tahlil dan sholawat serta doa mengiringi langkah kami ke peristirahatan terakhirnya. Salah seorang tetangga ikut menuntun langkahku agar aku tidak kembali pingsan. Sementara ibu mertuaku dan iparku membawa karangan bunga. Sejak kedatanganku, ibu mertuaku maupun iparku tidak banyak bicara. Sampai di TPU, Natasha langsung dikebumikan. Aku termangu menatap pemandangan yang ada di hadapanku itu. Tubuh mungil Natasha perlahan mulai tertutup oleh tanah, sehingga menjadi gundukan yang sempurna. Bunga-bunga mulai ditabur di atasnya. Pak Lebay pun kembali menuntun doa. Usai pemakaman, satu persatu pelayat pun pulang. Hanya beberapa yang tinggal. Mas Fadil pun nampak berbincang lirih dengan yang lain. Mataku tidak lepas dari pusara Natasha. Menatap batu nisan yang bertuliskan nama anakku. Seketika air mataku kembali menetes. Nak, istirahat yang tenang ya. Bunda akan selalu datang ke sini untuk menemanimu dan mendoakanmu yang terbaik. Tunggu Bunda di surga ya, Nak. Ucapku pelan. Mbak, sebaiknya jangan terlalu percaya dengan keluarga suamimu. Lirih sebuah suara yang seketika membuatku terhenyak. Aku menoleh ke sumber suara, melihat seorang wanita muda tersenyum ke arahku. Aku bahkan tidak mengenali siapa dia. Lupa, lebih tepatnya. 5 tahun berlalu, banyak sekali yang berubah. Tapi wanita muda itu berbaur akrab dengan mertuaku dan juga adik iparku. Lalu pulang bersama mereka mendahuluiku. Ya, aku memang masih ingin di sini, di pemakaman putriku tercinta, mencurahkan rasa rindu yang masih tertahan di dalam dadaku. Aku terduduk memandangi pusara Natasha, penuh dengan penyesalan. Nur, sudah ya. Ayo kita pulang. Makam sudah sepi. Hanya tinggal kita berdua saja, ujar Mas Fadil, seraya menundaku berdiri. Kita lanjut mendoakan Natasha di rumah saja ya. Lanjutnya lagi. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Memang tidak ada orang lain lagi. Hanya tersisa suara kemercik di daunan. Cuaca cukup mendung sore ini. Ayo Nur, yang sudah pergi tidak mungkin kembali. Kita doakan saja yang terbaik untuk Natasha. Aku tidak tahu kenapa Natasha bisa meninggal, Mas. Aku berhak tahu apa sebabnya. Natasha sakit, Nur. Nanti aku ceritakan kalau hatimu sudah mulai tenang. Aku yakin kamu masih butuh waktu untuk menerima semua ini. Mas Fadil menarik tanganku menjauh dari makam Natasha. Keluar dari area pemakaman, Mas Fadil tetap saja menggandeng tanganku. Aku menoleh bersama dengan dia menoleh ke arahku, hingga tatapan kami bersirobok beberapa saat. Dia tersenyum sejenak. Lama gak ketemu, kamu jadi semakin cantik saja, Nur, ujar Mas Fadil. Entah mengapa aku merasa dia sedang menggodaku. Aku hanya diam saja, tidak menanggapi apapun darinya. Berjalan lebih cepat agar segera sampai ke rumah. Ibu mertuaku dan saudara-saudaraku yang lainnya masih berkumpul di ruang tengah, termasuk wanita muda yang tadi di pemakaman. Ia nampak lengket dengan Fahira, adik iparku. Saat ini sepertinya mereka hendak mempersiapkan doa dan tahlil untuk putriku ba'da isya nanti. Nur, kamu pulang kenapa gak ngasih kabar sih? Kalau kamu ngabarin kan salah satu dari kita bisa menjemput, ujar ibu mertuaku membuka percakapan. Sebenarnya aku ingin membuat kejutan pada kalian, tapi malah justru aku yang dikejutkan oleh kematian Natasha. Ya sudah, kamu mandi dulu ya Nur, biar badan kamu seger. Habis itu kita makan sama-sama, pasti kamu lapar kan? Aku mengangguk pelan, menanggapi pertanyaan ibu mertuaku. Aku baru sadar kalau aku belum menyalami mereka semua karena aku keburu pingsan. Sudah lama aku tidak bertemu dengan ibu mertuaku. Sepertinya beliau berubah menjadi baik. Tidak seperti dulu saat kami masih menumpang di rumahnya. Aku selalu disindir dan diejek-ejek. Juga sama ipar-ipar yang lainnya.
gara-gara ekonomi kami yang begitu sulit. Makanya jadi istri itu harus kerja. Jangan bisanya cuma ongkang-ongkang kaki saja, minta duit sama suami. Sudah gitu boros lagi, gak bisa ngatur keuangan. Gimana mau punya rumah sendiri? Sindir ibu mertuaku begitu pedas, bak sambalado level 15. Numpang terus apa gak malu? Sudah 4 tahun menikah loh, tapi gitu-gitu saja. Seharusnya bisa menabung sedikit-sedikit, jangan malah dibanyakin hutang. Timpal Mbak Eka, kakak ipar pertamaku. Iya loh, kami ikut malu kalau ibu warung suka bilang ke kita kalau kamu itu ngutang buat pampersnya Natasha. Ngutang lagi buat beli susu saset sama jajannya Natasha. Apa kamu gak malu, Nur? Kami yang malu kalau kamu jadi bahan gibahan para warga saat di warung. Sambung Mbak Retno. Kamu kan masih sangat muda, Nur. Kamu bisa bekerja di luar negeri. Natasha bisa diasuh sama kami gantian. Lanjutnya lagi. Saat itu aku hanya diam saja. Dari anak-anak ibu mertua, memang kamilah yang paling miskin. Ya, meski tinggal satu rumah, tapi aku tidak boleh masak bersama di dapur mertuaku. Jadi terpaksa memasak di sisi yang lain. Membuat pawon juga harus mencari kayu bakar di sekitar pekarangan. Anak-anak ibu mertuaku semuanya ada 4. 3 orang perempuan dan 1 laki-laki. Mas Fadil adalah satu-satunya anak laki-laki. Makanya ibu mertuaku yang janda terkadang menggantungkan hidupnya kepada Mas Fadil. Padahal 2 kakak perempuannya bisa dibilang ekonominya lebih baik. Mbak Eka dan Mbak Retno sudah berkeluarga. Suami Mbak Eka adalah seorang pemborong proyek. Pulang 2-3 bulan sekali. Sementara suami Mbak Retno katanya pekerja kantoran. Mereka LDR. Suaminya pulang sebulan sekali. Namun kedua kakak perempuan Mas Fadil memang sudah memiliki rumah sendiri. Masih satu desa meskipun beda RT juga beda RW. Ibu mertuaku yang melarang Mas Fadil untuk merantau ke kota. Wanita parubaya itu pernah bilang kalau bekerja apa saja asalkan di desa sendiri. Anak laki-laki masih bertanggung jawab pada ibunya. Bagaimanapun, adik perempuannya yang bernama Anggi, dia begitu manja pada Mas Fadil. Ya memang, sejak kematian bapak mertuaku, Mas Fadil lah yang menggantikan sosok itu dalam keluarga. Rasanya sudah sangat terpojok, miskin, dihina, hutang di warung yang semakin menumpuk, dan kebutuhan Natasha yang jauh dari kata layak membuatku akhirnya menerima ajakan menjadi TKW. Aku yang mengalah harus bekerja ke luar negeri. Dengan janji manis mereka bilang kalau mereka akan menjaga Natasha dengan sebaik mungkin. Bu, Mbak, biarkan Nur beristirahat dulu. Kok malah diajak ngobrol? Ujar Mas Fadil seketika menghilangkan lamunan masa laluku. Mereka hanya tertawa kecil lalu kembali menyuruhku untuk mandi. Aku mengangguk, berjalan ke kamar seraya memperhatikan kondisi rumah. Atap masih belum di plafon, masih terlihat genteng dari bawah. Juga bagian dapur yang tidak menggunakan keramik melainkan lantai dari semen. Aku mengambil baju ganti serta handuk dan berlalu segera ke kamar mandi. Kamar mandi hanya ada 1 di rumah ini, otomatis akan dipakai secara bergantian. Kuhirup udara sembari menikmati segarnya air yang mengguyur tubuhku yang begitu penat dan lelah ini. Aroma buah dari sabun dan sampo yang kupakai setidaknya menambah kesegaran. Cukup lama aku di kamar mandi, membersihkan diriku sekaligus sejenak menenangkan hatiku. Natasha, bila memang ini sudah takdirmu, Bunda ikhlas nak. Tapi Bunda tidak ikhlas kalau memang ada yang bersikap buruk kepadamu. Jujur saja, aku kepikiran ucapan tetangga yang tadi, yang bilang kalau Natasha tidak terurus sejak aku pergi. Apakah itu benar? Bagaimana caranya aku bisa mencari tahu? Aku keluar dari kamar mandi, terkejut saat melihat mereka tengah membongkar isi koperku di ruang televisi. Mereka saling tertawa seraya mencoba baju-baju yang aku bawa. Yang ini bagus nggak, Mbak? Iya, bagus banget. Sangat cocok itu buat kamu. Nah, ini buat Mbak ya. Pantes kan? Iya, Mbak, pantes. Ini kayaknya baju buat Natasha deh.
Biar buat Sila aja ya, mereka kan seumuran. Wow, tas ini bagus banget ya. Tasnya biar buat aku, buat pergi ke arisan bulan depan. Tukas Mbak Retno, seraya mengambil tas pemberian majikanku. Aku berjalan menghampiri mereka. Ahem, kalian kenapa lancang sekali membuka koperku? Gerakan mereka terhenti seketika dan menoleh ke arahku. Ya ampun Nur, kami ini kan keluargamu. Bukankah ini yang kamu bawa dari luar negeri? Pasti ada oleh-oleh untuk kami kan? Ujar Mbak Eka begitu cuek. Ia masih memilih baju-bajuku yang masih baru. Kemarin aku dapat bonus dari majikanku. Dia memberi beberapa setel baju baru dan juga tas serta beberapa lembar uang tunai sebagai tanda ucapan terima kasih karena sudah bekerja di sana selama ini. Tapi itu kan baju-bajuku, Mbak. Ini kan masih pada baru. Lihat nih, mereknya juga masih ada. Pasti harganya mahal kan? Biar buat kami saja ya. Kamu kan banyak uang. Bisalah kamu beli lagi yang lain. Lagian, bagi-bagilah buat kami. Kamu jangan pelit. Iya Mbak Nur, jangan pelit sama saudara sendiri. Timpal Anggi dengan gaya centilnya. Bukannya aku pelit Mbak, tapi seharusnya kalian itu izin dulu sama aku. Halah, timbang baju sama tas doang perhitungan banget sih kamu Nur. Mentang-mentang kamu jadi TKW saja kamu sudah belagu. Kamu lupa ya asal-usulmu dari mana? Pungkas Mbak Eka lagi. Iya si Nur itu seperti kacang lupa kulitnya. Timpal Mbak Retno. Aku menghela nafas dalam. Belum hilang rasa sedihku, tapi kini justru ditambah dengan tingkah laku saudara ipar yang menjengkelkan itu. Bukan seperti itu Mbak. Aku itu gak suka dengan cara kalian yang membongkar koperku tanpa izinku. Itu gak sopan namanya Mbak. Kalian belajar adab sopan santun gak sih? Sama keluarga sendiri saja kamu begitu. Amit-amit banget sih kamu Nur. Sudah. Ada apa ini? Kenapa malah ribut-ribut? Bukannya kalian bantuin ibu malah ribut-ribut di sini. Ibu muncul dari dapur dan menghampiri kami. Ini loh Bu, si Nur pelit banget. Sok-sokan ngatain kita gak sopan. Mentang-mentang baru pulang dari luar negeri. Duitnya banyak. Belagu. Mbak, Nur bener kok Mbak. Kalian saja yang lancang. Padahal kan bisa menunggu Nur sampai selesai mandi. Aku yakin Nur pasti akan bagi-bagi oleh-oleh untuk kalian, kata Mas Fadil. Jadi kamu belain dia, Fadil? Tukas Mbak Eka lagi. Aku menghela nafas dalam-dalam. Baiklah, kali ini aku akan mengalah, tapi tidak untuk lain kali. Bila aku terus adu mulut dengan mereka, sudah dipastikan tidak ada habisnya perdebatan ini. Padahal aku sudah lelah sekali. Kehilangan Natasha membuatku seperti kehilangan separuh jiwaku. Ya sudah, ambil saja yang kalian mau, ujarku. Untung saja, uang dan buku tabunganku yang aku simpan di tas ransel yang satunya lagi, sudah aku bawa ke dalam kamar saat aku mengambil baju ganti tadi. Mereka mungkin tidak akan menyangka, karena aku menyimpannya di sebuah buku harian yang bersampul kain lusuh. Tidak akan menarik dipandang mata. Tapi setiap kenangan dan kejadian di luar negeri sana, aku menulisnya. Juga foto-foto Natasha yang aku cetak, tempelkan pada lembaran buku itu. Nah, gitu dong dari tadi, Kek. Ayo, kalian pilih yang mana? Bagus-bagus banget kan? Mereka terlihat girang juga antusias membongkar semua apa yang ada di dalam koper itu. Hanya perempuan muda yang duduk di sudut itu saja. Ia tidak melakukan apapun. Hanya tersenyum melihat tingkah laku saudara iparku. Manda, kamu gak milihin baju? Tanya Mbak Retno pada gadis itu. Enggak Mbak, aku kan bukan siapa-siapa kalian. Lagi pula koleksi bajuku juga sudah banyak. Hahaha, iya, kami salah nawarin. Sebenarnya aku bertanya-tanya, siapa dia? Para tetangga sudah pulang, tapi dia tetap saja di rumah ini. Kehadirannya di sini pun nampak akrab satu sama lain, layaknya sebuah keluarga. Apa dia temannya Anggi? Sepertinya mereka seumuran. Sudah, kalian mau sampai kapan berebut oleh-oleh dari Nur? Pening ibu melihatnya.
seru ibu. Nah Anggi, kamu bantuin ibu ya, siapin makan malam ke meja. Aku juga ingin membantu, Bu, sahut gadis itu. Gegas bangkit dan mengekor di belakang ibu mertuaku. Amanda itu ya, memang gadis yang baik, suka bantu-bantu dan kirim hadiah juga. Celetuk Mbak Eka yang entah ditunjukkan untuk siapa. Iya betul Mbak, sudah cantik, baik hati pula. Gak kayak yang baru pulang dari luar negeri, baru disentuh koper sama isinya saja, dia sudah kebakaran jenggot. Mereka tertawa menyindirku terang-terangan, seolah tidak ada aku di sana. Astagfirullah, jadi seperti ini perangai kakak iparku. Nur, kenapa kamu bengong? Tanya Mas Fadil seraya menyenggol lenganku. Laki-laki itu nampak tersenyum. Ayo kita makan, ajaknya seraya menggandeng tanganku. Dia siapa Mas? Kelihatannya dekat sekali dengan keluarga kita. Apa ada sesuatu yang tidak ku ketahui? Tanyaku. Oh, dia itu Amanda, anaknya bosku, anaknya Pak Kades. Hah? Maksudnya? Sebenarnya aku bekerja di tempat Pak Kades jadi supir pribadi keluarganya. Lumayan kan buat tambah-tambah kebutuhan? Kamu bekerja, Mas? Iya, aku butuh uang untuk biaya kuliah Anggi dan aku tidak mungkin terus-menerus membebanimu. Lalu Natasha sama siapa kalau kamu pergi kerja, Mas? Tanyaku. Sama ibu, tapi lebih seringnya sih Natasha dibawa ke rumah Mbak Eka atau Mbak Retno. Mereka akan gantian jaga Natasha. Karena kasihan kan, ibu itu kan sudah tua. Apalagi Natasha itu aktif banget. Aku mengerutkan keningku. Jujur sulit dimengerti. Jadi selama ini, Mas Fadil kerja lalu menitipkan Natasha kepada kedua kakak iparku itu. Entah kenapa hatiku terasa teriris dan pilu. Apa Natasha diperlakukan baik? Nur, ini ambil makan sendiri ya. Kamu pasti sudah lapar kan? Suara Mas Fadil membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk. Semua keluarga Mas Fadil sudah berkumpul. Ia nampak antusias mengambil makanan dan memakannya dengan lahap, seolah melupakan kalau hari ini adalah hari duka. Hari kepergian Natasha. Tidak ada wajah sedih di antara mereka. Hanya ibu mertuaku dan juga Mas Fadil yang terlihat lelah. Amanda, kamu pulangnya nanti kan habis tahlilan? Tanya Mbak Eka. Iya Mbak, sahut gadis itu tersenyum. Sungguh aku merasa terasing dalam keluarga ini. 5 tahun tidak bersua, seharusnya ada kerinduan yang menggelora. Tapi di sini, sudahlah. Aku tidak ingin memikirkan hal kecil yang semakin membuatku stres. Selesai makan, lalu aku menunaikan ibadah sholat maghrib. Aku memilih beristirahat di kamar, mengenang kembali masa singkat kebersamaanku dengan Natasha. Tentu saja perasaan sesal menyeruak dari dalam dadaku. Andai saja aku tidak berangkat ke luar negeri, andai saja aku tidak perlu mendengar hinaan orang-orang, mungkin Natasha masih ada, masih di sini mendengarku bercerita. Sekali lagi, air mataku kembali menitik. Rasanya begitu sulit menyingkirkan perasaan sepi dan sesal yang datang silih berganti. Kubuka buku diariku, melihat foto-foto Natasha serta buku tabungan TKI, salah satu bank ternama yang menyediakan layanan jasa selama aku di luar negeri. Ada nominal lumayan yang tersimpan di buku tabunganku. Tadinya, aku menyimpan itu semua untuk biaya pendidikan Natasha, juga untuk modal usahaku di sini. Tapi takdir berkata lain. Natasha telah pergi sebelum aku mampu membiayai sekolah berkelanjutan. Untuk apa semua ini jika yang aku lakukan ternyata sia-sia? Tok tok tok. Suara pintu kamar diketuk. Cukup membuatku berjingkuk. Aku langsung meletakkan buku diari itu di bawah bantal agar tidak ketahuan oleh siapapun. Tidak lama, pintu pun aku buka separuh. Mas Fadil melongokkan kepalanya. Nur, Mas anterin Amanda pulang dulu ya. Katanya dia sakit perut, jadi gak bisa nunggu sampai tahlilan selesai. Ujarnya tanpa masuk ke dalam. Mas janji akan langsung pulang cepat. Semoga gak ada tugas tambahan dari Pak Kades. Aku mengangguk. Sebenarnya banyak sekali yang ingin aku tanyakan.
Tapi aku memilih untuk bungkam dan akan menanyakannya lain waktu. Aku bangkit dan mengikuti langkahnya dari belakang. Tikar sudah digelar di ruang tamu. Sebentar lagi azan Isya akan berkumandang. Aku melihat Mas Fadil dan Amanda menuju mobil yang terparkir di halaman samping rumah ibu mertuaku. Tidak lama mobil itu keluar dari halaman dan melaju di jalanan. Aku kembali masuk menuju dapur. Saudara iparku dan ibu mertuaku tengah berada di sana, seraya menyiapkan teh dan juga jamuan untuk orang-orang yang akan tahlilan. Kalian harus baik di depan Nur. Dia itu pasti bertanya-tanya tentang kematian anaknya. Janganlah membuat curiga. Kita harus menutup rapat-rapat masalah ini. Dek, seketika langkahku terhenti mendengar suara itu. Suara dari seorang wanita yang kuhormati. Eka, kamu juga jangan keterlaluan menghina dia. Bagaimanapun juga, dia itu menantu ibu yang bisa diandalkan. Lumbung padi yang subur, timpal Mbak Eka. Terdengar suara tawa dari mereka semua. Entah itu cibiran atau ejekan untukku. Nur, ngapain kamu berdiri di situ? Ayo sini, bantuin. Ajak Mbak Retno yang menyadari kehadiranku. Mereka nampak canggung saat menyadari aku berada di sana. Kalian ngomongin apa? Kok ada lumbung padi segala? Tanyaku pura-pura. Hahaha, ini sebenarnya cita-cita ibu pengen punya lumbung padi yang besar. Kalau bisa sekalian buka usaha penggilingan padi. Iya kan, Bu? Ibu mertuaku hanya tersenyum menanggapi ucapan anak sulungnya itu. Acara tahlilan pun dimulai, tapi tidak ada tanda-tanda Mas Fadil akan pulang malam ini. Malam pertama kematian anak kami. Apakah jadi supir Pak Kades sesibuk itu? Bahkan dia tidak menemani ataupun menghiburku yang baru saja balik dari luar negeri. Bu, Nur, kami balik duluan ya. Semuanya sudah selesai. Gampang besok kami bantuin lagi. Pamit Mbak Eka dan Mbak Retno. Mereka bersama anak-anaknya pulang membawa bungkusan kresek berisi sisa-sisa cemilan menu hidangan tadi dan juga kresek yang lain berisi baju-bajuku yang mereka pilih. Keempat anak saudara iparku itu pun nampak begitu riang gembira. Pulang bersama berjalan kaki. Iya, besok kalian kesini lagi ya, sahut ibu. Jam yang bertengger di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Aku menunggu di ruang tengah kepulangan suamiku. Sementara di luar, para tetangga sudah bubar, hanya lampu yang masih menyala benderang. Nur, kamu istirahat saja, biar ibu yang menunggu Fadil pulang, ucap ibu mertuaku dengan manis. Memangnya Mas Fadil biasa pulang malam ya, Bu? Iya, kadang-kadang kalau ada pekerjaan dari Pak Kades. Pak Kades padahal tahu kan, Bu, kalau kami sedang berkabung. Kenapa tega sekali dia menyuruh Mas Fadil untuk bekerja, bahkan sampai tidak ikut untuk tahlilan malam ini. Mungkin kerjaannya penting, Nur. Pak Kades bukan ngurusin kemajuan desa ini saja. Soalnya beliau juga punya usaha lain. Fadil mungkin disuruh antar barang-barang ke sana, sahut ibu mertua lagi dengan santai. Tidak seperti aku yang begitu gelisah. Sudah, kamu tidur saja sana. Kamu pasti capek kan, habis menempuh perjalanan jauh. Sisa-sisa ini biar ibu yang bersihin. Baik, Bu. Aku ke kamar dulu ya. Kurebahkan diriku di atas kasur. Ingin memejamkan mata, tapi aku tidak ngantuk. Justru beban pikiran semakin menjadi. Banyak sekali pertanyaan yang berjejer di kepalaku. Kenapa dengan Natasha? Ada apa dengan Mas Fadil? Ada apa dengan keluarga suamiku ini? Semuanya masih menjadi teka-teki. Bagaimana aku tahu tentang mereka? Haruskah aku bertanya kepada tetangga? Tapi siapa yang bisa dipercaya? Semakin dipikirkan, membuat kepalaku ini semakin terasa pusing dan berdenyut. Pukul 11 malam, terdengar suara langkah kaki mendekati kamarku. Gagang pintu bergerak naik turun lalu diketuk. Nur, kamu sudah tidur? Tanya Mas Fadil. Nur, buka pintunya, Nur. Aku beranjak bangkit dan membuka pintu. Menatap wajah laki-laki yang sudah menikahiku dengan kecewa. Dia lebih mementingkan pekerjaan dan orang lain daripada berkirim doa untuk anak kami. Maafkan aku, Dek. Tadi dikasih kerjaan sama Pak Kades.
suruh anterin beliau ke lokasi usaha. Jelas Mas Fadil tanpa ku minta. Entah dia sedang membela diri agar dia tidak disalahkan, atau entahlah. Apa Pak Kades tidak tahu kalau anak kita sudah meninggal, Mas? Harusnya kan. Beliau tahu kok, Dek. Makanya dia minta maaf dan meminta waktu sebentar. Katanya ini sangat penting. Oh iya, ini Pak Kades menitipkan ini buat kita, ujar Mas Fadil seraya menyerahkan amplop coklat. Katanya uang bela sungkawa atas kematian anak kita. Beliau belum bisa kesini karena ada urusan penting. Aku masih terdiam. Rasanya ingin sekali protes, tapi Mas Fadil lebih dulu menyanggahnya. Kenapa nggak dibuka amplopnya, Dek? Ujarnya lagi. Aku menggeleng. Justru dia berinisiatif untuk membuka amplop itu. Ia menghitungnya. Amplop itu berisi lembaran merah sebanyak 10 lembar. Lumayan kan, Dek? Ini adalah 1 juta dari Pak Kades, ujar Mas Fadil. Tadi aku sudah bilang, kalau besok aku izin dulu untuk tidak kerja. Syukurlah beliau mengizinkan, lanjutnya. Ya sudah, kamu tidur saja ya Nur. Kamu pasti lelah sekali kan? Tanya Mas Fadil. Aku tidak bisa tidur, Mas. Meski badan ini begitu lelah, tapi pikiranku tidak bisa dikompromi. Kenapa, Dek? Kamu masih kepikiran sama Natasha? Iya, Mas. Kelihatannya kamu tidak bersedih sama sekali ya, Mas. Mas Fadil menatapku. Bukan aku tidak bersedih, Nur. Orang tua mana yang tidak bersedih kalau anaknya meninggal? Pasti semua orang pun merasakannya. Hanya saja, aku berusaha untuk menutupinya dan bersikap biasa saja. Sudahlah, Nur. Kamu tidak perlu memikirkan yang tidak-tidak. Kenapa pikiranmu jadi sensitif seperti ini? Baik, kalau begitu katakan, kenapa Natasha bisa meninggal, Mas? Mas Fadil menghirup udara dalam-dalam. Natasha itu sakit, Dek. Sakit karena kamu tidak bisa mengurusnya, Mas, tanyaku. Mas Fadil kembali menatapku. Kamu boleh marah kepadaku sepuasnya. Aku memang tidak becus sebagai seorang ayah untuk menjaganya. Maafkan aku, Dek. Laki-laki itu memilih berbaring dan meninggalkanku yang terdiam terpaku. Mas Fadil sudah berbeda. Iya, kini dia berbeda tidak seperti dulu. Pagi-pagi sekali, aku menyapu halaman yang kotor akibat sisa sampah semalam. Nur, panggil sebuah suara. Aku tersenyum saat menyadari kalau wanita itu adalah Mirna, temanku yang juga pernah menjadi TKW pada waktu yang bersamaan. Rupanya dia juga sudah pulang ke Indonesia. Mungkin masa kontrak kerjanya sudah habis, sama sepertiku. Kamu apa kabar, Nur? Aku baru tahu kalau kamu pulang. Aku juga baru tahu kalau anakmu sudah meninggal. Maafkan aku ya, Nur. Aku ikut berduka cita. Aku ikut berduka cita atas kepergian Natasha. Kuatkan hatimu ya, Nur, ucapnya. Dia langsung memelukku memberikan kekuatan. Are you okay, Nur? Tanya Mirna. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Aku mengangguk dan tersenyum kecil. Seperti yang kamu lihat, Mirna. Sejak kapan kamu balik? Tanyaku. Baru 10 hari yang lalu aku pulang. Tapi 2 hari kemarin aku main ke tempat saudara. Tadi malam aku baru pulang. Ya sudah. Ayo kita masuk, kita ngobrolnya di dalam saja ya. Tapi Mirna menahan gerakan tanganku. Aku ikut sedih atas apa yang telah menimpa Natasha, Nur. Apa maksudmu? Mendadak Mirna tersenyum. Tidak apa-apa, Nur. Lain waktu kamu main ke rumah ya, jawabnya. Aku menoleh ke belakang. Rupanya ada ibu mertuaku yang datang menghampiri.